siang Pak, perkenalkan nama saya Dr. Insan yang sedang bekerja pada IGD pada hari ini Pak. Sebenarnya dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Boy. Dengan Bapak Boy ya Pak ya? Jadi Pak, keluhan Bapak apa Pak datang kemari Pak? Ini dok, tadi itu saya jatuh dari motor. Badan saya sakit semua. Tapi perut saya sakit banget dok. Oh jadi badannya sakit ya Pak ya? Selama di kerja Pak ya? Ada penyakit enggak? Enggak ada Pak ya? Ada riwayat penyakit apa Pak? Kayak sakit darah tinggi, kencing manis atau sakit jantung Pak? Tidak ada dok. Oh enggak ada Pak ya? Jadi Pak di sini saya akan memeriksa lebih lanjut terkait kondisi Bapak. Jadi kan tadi itu Bapak itu ada nyeri perut ya Pak ya. Jadi nanti saya akan menggunakan pemeriksaan dengan alat USG fast Pak. Jadi sebelumnya Bapak tahu nggak apa itu USG Pak? Biasanya USG itu alat yang untuk melihat calon janin dan calon bayi itu enggak dok. Iya Pak, itu USG salah satunya adalah untuk melihat calon janin itu Pak ya dalam kandungan. Tapi USG itu lebih dari itu Pak. Jadi USG ini merupakan alat yang salah satunya itu juga dapat melihat adanya cairan bebas akibat perdarahan atau cedera pada kasus kecelakaan seperti Bapak. Nah nanti Bapak itu dibuka bajunya Pak, nanti tinggal saya taruh aja Pak, nanti alat USG-nya di perut Bapak. Sakit enggak dok kira-kira? Oh enggak Pak, soalnya ini pemeriksaan ini sifatnya non invasif Pak. Jadi kayak tadi saya kasih gel, habis itu saya taruh alat USG-nya ke perut Bapak. Nanti saya periksa aja langsung melalui perut Bapak itu Pak. Nanti gambarnya muncul di sini Pak. Oh, persiapannya apa aja dok? Sebenarnya nggak ada persiapan khusus sih Pak. Jadi nanti Bapak tidur aja, tidur telentang. Nanti senyaman mungkin. Kalau ada yang nggak nyaman nanti segera kasih tahu saya ya Pak. Oke dokter, boleh dokter. Iya baik Pak. Jadi nanti kita lakukan pemeriksaannya segera ya Pak ya. Pada area hepatorenal, kita letakkan transducer pada kuadran kanan atas abdomen setinggi ICS 8-10 linea mid-axillaris dextra dengan orientasi melintang dan longitudinal. Nanti kita sering dinamakan Morrison's pouch, dan adanya daerah anekoid di daerah tersebut menandakan adanya cairan bebas yang mengindikasikan adanya trauma atau pendarahan. Pastikan juga untuk melihat ujung dari hati serta daerah diafragma karena terkadang cairan bebas juga dapat berada di daerah tersebut. Pada daerah splenorenal, kita arahkan pasien menghadap ke arah pemeriksa, kemudian kita gunakan metode yang sama seperti pada area hepatorenal, namun pada kuadran kiri atas abdomen. Adanya daerah anekoid di antara limfa dan juga ginjal kiri, menandakan adanya cairan bebas yang mengindikasikan adanya trauma atau perdarahan. Kemudian pastikan juga untuk melihat daerah di atas diafragma untuk melihat adanya cairan bebas di dalam paru. Pada area pelvis, kita letakkan transducer pada daerah suprapubis dengan orientasi melintang dan longitudinal. Adanya daerah anekoid pada daerah rektovesikal pada pasien pria atau di kantung Douglas pada pasien wanita, menandakan adanya penumpukan cairan bebas yang mengindikasikan adanya trauma pelvis atau perdarahan. Selanjutnya pada area perikardium, kita letakkan transducer di inferior dari processus xiphoideus dengan sudut ke arah jantung untuk melihat pada tampilan subxiphoid. Kemudian kita suruh pasien untuk menahan napas dan adanya daerah anekoid di sekitar miokardium menandakan adanya cairan bebas yang mengindikasikan adanya tamponade jantung. Tamponade jantung juga dapat dilihat dari adanya kolaps pada ventrikel jantung. Masih pada area perikardium, apabila tampilan subxiphoid dirasa kurang jelas, maka kita lanjutkan kepada tampilan parasternalis. Kita letakkan transducer pada linea parasternalis sinistra mengikuti batas jantung, kemudian sudut transducer mengarah ke arah jantung. Untuk interpretasi sama seperti tampilan subxiphoid, apabila terdapat cairan di daerah miokardium, maka kita curigai sebagai tamponade jantung. Selain dari 4 area utama tersebut, kita juga dapat memeriksa adanya tanda-tanda cedera pada area paru. Pada area paru, kita letakkan transducer di ICS 2, linea midclavicularis, dextra dan sinistra, dengan orientasi melintang dan longitudinal ke arah kranium. Kemudian kita periksa apakah terdapat lung sliding. Lung sliding itu adalah sebuah garis putih hiperekoid yang terlihat jelas pada paru. Nah, apabila tidak terlihat lung sliding pada pemeriksaan ini, maka dapat dicurigai adanya pneumotoraks. Halo teman-teman, setelah melihat kasus di sebelah, pasti makin penasaran kan apa itu USG fast? Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, poin-poin penting yang harus kita lakukan adalah membahas indikasi dan keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan fast, membahas peralatan yang dibutuhkan, dan membahas prosedur pemeriksaan fast. Nah, jadi apa sih pemeriksaan fast?
FAST atau Focus Assessment with Sonography in Trauma merupakan prosedur penilaian cepat yang dilakukan pada pasien post-trauma guna mendiagnosis dan menentukan terapi. Dengan pemeriksaan FAST, kita dapat menilai adanya cairan bebas yang mengindikasikan cedera visceral di 4 area utama, yaitu perihepatik pada right upper quadrant, perisplenic pada left upper quadrant, perikardium pada subkostal, dan suprapubik pada pelvis. Indikasi dilakukannya pemeriksaan FAST sangatlah luas. Penggunaan FAST harus dipertimbangkan dalam semua situasi trauma abdomen dan atau trauma toraks, di mana mekanisme trauma dapat bersifat tumpul maupun tajam. Pemeriksaan FAST juga harus dilakukan pada pasien tanpa kedua indikasi di atas namun mengalami hipotensi atau shock post-trauma. Selanjutnya, keterbatasan dalam pemeriksaan FAST. Tidak ada kontraindikasi secara absolut, namun pemeriksaan harus dilakukan setelah pasien stabil dan mendapatkan penanganan pertama. Kemudian, operator harus mengetahui sensitivitas terbatas dari pemeriksaan negatif. Oleh karena itu, pasien tidak stabil dengan pemeriksaan FAST negatif atau pasien yang dicurigai mengalami cedera visceral harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut berupa CT scan abdomen. Nah, setelah mengetahui indikasi dan manfaat dari pemeriksaan FAST, selanjutnya kita harus mengenal peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan FAST. Yang pertama ada mesin ultrasonografi, dan yang kedua ada probe. Untuk pemeriksaan abdomen, biasanya digunakan probe curvilinear yang merupakan probe dengan frekuensi rendah, yang menghasilkan peningkatan kedalaman penetrasi, atau probe phase array yang juga merupakan probe frekuensi rendah. Sangat penting untuk kita memperhatikan lokasi penanda indikator pada probe dan sisi gambar mana yang sesuai dengan penanda tersebut agar tidak ada kesalahan dalam pembacaan. Untuk probe curvilinear, indikator umumnya berada di sebelah kiri layar, sedangkan untuk probe phase array, indikator umumnya berada di sebelah kanan layar. Pemeriksaan FAST dilakukan dengan memeriksa 4 area untuk mengetahui keberadaan cairan bebas. Kuadran kanan atas untuk cairan di ruang perihepatik, kuadran kiri atas untuk cairan di ruang perisplenik, area subkostal untuk cairan perikardial, dan area pelvis untuk cairan suprapubik. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara pemeriksaan setiap tampilan dan berbagai anatomi yang dapat diidentifikasi. Kuadran kanan atas atau tampilan perihepatik digunakan untuk menilai cairan bebas di ruang antara hati dan ginjal kanan. Probe ditempatkan di linea mid axillaris dextra antara ruang interkostal ke-8 dan ke-11. Indikator harus menghadap ke arah pukul 12 atau ke arah kepala pasien. Tampilan ini bertujuan untuk menilai cairan bebas di ruang perihepatik yang juga dikenal sebagai Morrison's pouch, seperti yang ditunjukkan oleh panah kuning pada gambar. Selanjutnya, kuadran kiri atas atau perisplenik. Tampilan ini digunakan untuk menilai cairan bebas di sekitar ginjal kiri dan limpa. Probe ditempatkan di linea mid axillaris sinistra antara ruang interkostal ke-8 hingga ke-11 dengan indikator menghadap ke arah pukul 12 atau kepala pasien. Karena secara anatomis, limpa adalah struktur yang sangat posterior, probe juga perlu berada di posisi yang sangat posterior untuk mendapatkan tampilan ini. Dalam tampilan ini, struktur yang diidentifikasi meliputi limpa, ginjal, dan diafragma. Kita harus mencari akumulasi cairan bebas di 2 ruangan. Yang pertama, ruang perisplenik antara limpa dan diafragma, seperti yang ditunjukkan oleh garis hijau. Dan ruang splenorenal antara limpa dan ginjal kiri, seperti yang ditunjukkan oleh garis kuning. Cairan bebas akan lebih sering ditemui pada ruang splenorenal karena adanya ligamen splenorenal yang membatasi identifikasi cairan di antara limpa dan ginjal kiri. Dalam gambar ini terdapat cairan bebas yang mengelilingi limpa seperti yang ditunjukkan oleh panah kuning. Selanjutnya, tampilan subkostal atau perikardium. Pada pemeriksaan ini, kita menempatkan probe tepat di bawah prosesus xiphoideus. Jika menggunakan probe curvilinear, kita harus menempatkan indikator ke sisi kanan pasien, namun jika kita menggunakan probe phase array, kita harus menempatkan indikator ke sisi kiri pasien. Pasien dapat diminta menekuk lutut dan menarik nafas untuk mengoptimalkan hasil tampilan ini.
Kemudian probe ultrasound harus disejajarkan ke arah anterior. Dalam tampilan ini, kita dapat mengidentifikasi hepar, perikardium, dan 2 atrium serta 2 ventrikel jantung. Tampilan ini berguna untuk mengevaluasi cairan bebas di ruang perikardial seperti yang ditunjukkan oleh panah kuning. Kedua tampilan menunjukkan adanya pengumpulan cairan yang bersifat sirkumferensial atau melingkar dan mengelilingi jantung. Pada gambar di sebelah kanan slide, terjadi kolaps diastolik ventrikel kanan yang menunjukkan kemungkinan fisiologi dari tamponade jantung. Terakhir, tampilan pelvis yang digunakan untuk menilai cairan di area suprapubik. Pada tampilan suprapubik atau pelvis, probe ditempatkan tepat di atas simfisis pubis dengan indikator berada di sisi kanan pasien. Kemudian, probe menghadap ke arah pukul 12 atau kepala pasien. Dalam tampilan ini, kita dapat mengidentifikasi adanya vesika urinaria, prostat, dan rektum pada pria, dan pada wanita dapat terlihat vesika urinaria, uterus, dan rektum. Pada pria, cairan cenderung terkumpul di rectovesical pouch, sedangkan pada wanita, cairan biasa terkumpul di rectouterine pouch yang biasa dikenal sebagai pouch of Douglas. Pada slide, terdapat cairan bebas terkumpul di kantong rektouterina yang mengindikasikan kehamilan ektopik pada pasien. Baik Pak, jadi tadi sudah kalau pemeriksaannya Pak, dan hasilnya tadi itu Bapak tidak ada cairan bebas Pak dalam tubuh Bapak, yang artinya itu tidak ada pendarahan Pak dalam cedera Bapak ini. Tapi karena masih ada rasa nyeri di perut, akan saya lakukan observasi lebih lanjut Pak. Nanti kalau ada yang kejanggalan yang saya lihat, nanti saya akan kabarkan Bapak. Apakah ada yang bertanya Pak? Kalau belum ada dokter, terima kasih. Yang